Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait topik geometri, yaitu tentang segi empat. Jadi segi empat itu merupakan segi banyak dengan empat sisi, ya, segi banyak atau segi N, di mana segi empat dibentuk dari empat ruas garis yang saling bertemu di titik-titik ujungnya. Ya, jadi kalau kita punya empat ruas garis seperti ini, dan keempat ruas garis tersebut saling bertemu di titik-titik ujungnya, maka dia akan membentuk segi empat. Nah, jadi pada segi empat itu dua sisi yang saling berlawanan, misalnya yang ini warna pink dengan warna abu-abu ini, dia itu disebut sisi-sisi yang saling berhadapan. Berarti di sini kita katakan yang sisi ini, yang pink ini berhadapan dengan sisi yang berwarna abu-abu. Sementara sisi yang berwarna biru, dia berhadapan dengan sisi yang berwarna coklat. Sementara dua sudut yang berlawanan satu sama lain dinamakan sudut-sudut yang berhadapan. Ya, jadi sudut yang ini itu dia berhadapan eh, jadi sudut yang ini dia berhadapan dengan sudut yang ini dan sudut yang ini berhadapan dengan sudut yang ini. Nah, salah satu sifat umum dari sebuah segi empat itu adalah terkait dengan jumlah besar sudutnya ya. Jadi kalau kita mengukur besar dari keempat sudut yang ada di segi empat ini, maka kita jumlahkan itu akan sama dengan 360 derajat. Selanjutnya kita melihat jenis-jenis segi empat. Jadi di sini saya akan membahas segi empat berdasarkan jumlah pasangan sisi yang sejajar. Nah, di sini yang pertama itu ada kalau segi empat yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar itu dia disebut dengan trapesium. Kalau pasangan sisi sejajarnya ada dua, ya, dia disebut dengan jajar genjang. Terus kalau dia tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar, segi empat itu ada segi empat tidak beraturan dan ada juga yang dikenal dengan layang-layang. Nah, trapesium sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau misalnya yang bagian atas ini dia itu biasa dikenal dengan trapesium sembarang, terus ada trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Nah, selanjutnya jajar genjang kalau misalnya eh, keempat sudutnya membentuk sudut 90 derajat, maka dia akan membentuk bangun datar yang disebut dengan persegi panjang. Kalau misalnya keempat panjang sisinya sama, sama panjang, dia akan membentuk bangun datar yang disebut dengan belah ketupat. Sementara gabungan dari sifat persegi panjang dan sifat belah ketupat ini, dia akan membentuk persegi, ya, yaitu bangun datar, ya, yaitu segi empat, yang mana keempat sudutnya itu dia sama besar, yaitu membentuk 90 derajat, dan panjang keempat sisinya itu sama panjang. Kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis segi empat ini. Yang pertama itu adalah layang-layang. Ya, tadi layang-layang itu merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi berdekatan yang saling kongruen. Jadi kita punya ada pasangan yang ini, terus ada pasangan sisi yang ini. Ya. Nah, pasangan sisi ini pada layang-layang ABCD ini, pasangan sisi BC dan CD dia memiliki panjang yang sama, dan pasangan sisi AB dan BD memiliki panjang yang sama. Terus terkait kesejajaran tadi, pada layang-layang tidak ada pasangan sisi yang sejajar. Sifat-sifat dari layang-layang itu diantaranya adalah yang pertama memiliki satu sumbu simetri lipat, ya. Jadi dia kalau kita bentuk garis sumbu di sini, ya, dan kita lipat layang-layangnya berdasarkan garis sumbu AC, maka kita akan dapatkan sisi B dengan sisi D ini akan titik sudut B dan titik sudut D akan bertemu. Makanya dia punya satu sumbu simetri lipat. Terus dia tidak memiliki sumbu simetri putar. Artinya kalau kita putar bentuk layang-layangnya baik searah jarum jam maupun berlawan arah jarum jam, dia tidak akan menempati bingkainya kecuali setelah diputar sejauh 360 derajat. Sifat yang keempat yaitu memiliki dua pasang sisi berdampingan yang sama panjang. Ya, tadi yang dimaksud yang saling berdampingan itu dia akan sama panjang besarnya. Dan yang terakhir memiliki dua diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Jadi dua diagonal dari layang-layang ini uh, dia berbeda panjangnya, ya, jadi panjang AC dan panjang
BD itu tidak sama, dan dia saling tegak lurus, atau dia membentuk di sini sudut 90 derajat. Ya. Jenis yang kedua tadi adalah segi empat yang mana satu pasang sisinya itu dia saling sejajar, sisi yang berhadapan ya. Segi empat tersebut dikenal dengan trapesium. Nah, model bentuk-bentuk trapesium itu ada beberapa macam ya. Ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, dan trapesium sebarang. Jadi kalau trapesium siku-siku itu dia salah satu sisinya dia akan membentuk sudut siku-siku dengan alasnya. Sementara kalau yang sama kaki, panjang dari dua kakinya ini dia itu sama panjang. Yang terakhir adalah trapesium sebarang, kalau dia tidak memenuhi salah satu dari sifat trapesium siku-siku maupun trapesium sama kaki ini. Nah, secara umum, sifat-sifat trapesium itu yang pertama memiliki sepasang sisi sejajar, yang kedua sudut-sudut yang bersampingan di antara sisi-sisi yang sejajar itu jumlah besar sudutnya adalah 180. Nah, jadi kalau misalnya kita punya trapesium yang seperti ini, anggaplah ini sejajar ya, yang ini yang garis sejajarnya, maka sebagai akibat dari sifat-sifat garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, maka kan yang sudut yang ini sama sudut yang ini tuh adalah sudut-sudut dalam sepihak ya. Yang kita tahu kemarin sifatnya kalau sudut dalam sepihak itu dijumlahkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya, begitu juga dengan yang di sebelah sini. Kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke bentuk segi empat yang ketiga, yaitu segi empat yang mana kedua pasang sisi yang saling berhadapan, dia itu sejajar. Nah, bentuk segi empat yang seperti ini dikenal dengan jajar genjang atau jajaran genjang. Jadi kalau misalnya kita menuliskannya, itu bisa menggunakan simbol ya. Jadi ini juga berlaku untuk trapesium dan yang lain tadi. Kita bisa tuliskan seperti ini modelnya. Ini dibacanya jajar genjang ABCD. Ya, kalau kita tulis di sampingnya berbentuk misalnya layang-layang, maka bacanya adalah layang-layang ABCD. Nah, jadi ada beberapa teorema yang menyatakan sifat-sifat jajar genjang ya. Yang pertama itu adalah dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama. Kita lihat tadi, berarti pasangan-pasangan sisi yang saling sejajar itu dia punya panjang yang sama. Jadi ini sepanjangnya sama dengan yang ini. Terus yang ini panjangnya sama dengan yang ini. Sifat yang kedua, atau teorema yang kedua, dua pasang sudut berhadapan memiliki ukuran sudut yang sama besar. Jadi sudut-sudut yang saling berhadapan, yang pertama ini sama ini, itu besarnya sama. Terus yang ini sama yang ini, besarnya sama. Sifat yang ketiga, kedua diagonal berpotongan di titik tengah setiap diagonal. Ya. Jadi titik tengah maksudnya itu adalah kalau titik tengah dari suatu ruas garis itu dia akan membagi ruas garis tersebut menjadi bagian yang sama besar. Dia ada di titik tengahnya, perpotongannya itu artinya titik tengah ini akan membagi diagonal ini yang pertama sama besar yaitu panjang ini sama dengan panjang yang ini, dan diagonal yang satunya juga sama besar dibaginya. Berarti yang ini panjangnya sama dengan yang ini. Nah, berdasarkan sifat-sifat genjang tadi, kita bisa menemukan berapa unsur-unsur yang ada dalam sebuah jajar genjang. Ya, jadi misalnya kita lihat di sini, untuk jajar genjang A, B, C, D, kita mau cari nilai X dan Y. Ya. Kita lihat untuk yang gambar yang pertama, di sini X ya, karena di sini besarnya 70 derajat, berarti kalau 70 ditambah, ditambah lagi. Berarti karena sudut A dengan sudut C ini dan saling berhadapan, tadi sifatnya itu sudut yang saling berhadapan besarnya itu sama ya. Berarti di sini dia juga 70 derajat. Nah, selanjutnya sudut yang saling berhadapan yang ini di sini Y, di sini juga Y ya. Tadi sifat segi 4 yang utama itu adalah jumlah besar sudutnya 360. Artinya kalau di sini 70, di sini 70, semuanya sudah 140. Sudut yang tersisa itu berarti besarnya berapa? 360 kurang 140 berarti 220 ya. Yang mana 220 ini dia itu sama saja dengan 2Y ya, karena yang ini tambah yang ini. 2Y itu artinya apa? Artinya Y-nya sama dengan 110 derajat ya, dari 220 bagi 2. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, berdasarkan juga sifat jajar genjang tadi, kalau sisi-sisi yang berhadapan itu besarnya sama, artinya kalau di sini panjangnya 4, maka X-nya juga ini panjangnya adalah 4. Ya. Selanjutnya diagonalnya ya, karena di sini 7 berarti tadi dibagi sama besar kan, berarti kalau di sini 7 berarti Y-nya juga di sini adalah 7. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebarang segi 4, nah di sini segi 4-nya kita belum tahu apakah dia itu masuk jajar genjang, trapesium, atau eh, layang-layang, kita bisa mengecek apa jenis-jenis segi 4 tersebut dari syarat-syarat yang mereka punya. Di antaranya di sini dijabarkan tentang syarat untuk sebuah segi empat itu menjadi jajar genjang. Ya, yang pertama, dua pasang sisi berhadapan itu dia harus sejajar. Itu berdasarkan definisi yang jajar genjang tadi. Yang kedua, dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, dua pasang sudut berhadapan sama besar. Yang keempat, dua diagonalnya berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Dan yang terakhir, sepasang sisi berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya salah satu di antara ini, yang pertama ini ya, kalau kita punya misalnya sifat syarat yang kelima, maka kita bisa pastikan kalau misalnya segi empat yang kita punya itu adalah jajar genjang. Jadi syarat-syarat ini dia tidak perlu secara bersamaan ya, walaupun secara otomatis kalau misalnya syarat pertama muncul, itu berarti syarat kelima juga ada terpenuhi syarat yang lain. Ini hanyalah opsional atau pilihan dari beberapa kemungkinan yang akan muncul yang menandakan kalau suatu segi empat itu merupakan jajar genjang. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat sebuah segi empat yang mana dua pasang sudut yang berhadapan itu sama besar, berarti dia itu adalah jajar genjang. Ya. Atau kita lihat lagi segi empat yang punya dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang sama, dia juga merupakan jajar genjang. Nah, kalau mungkin kalian berpikir, ada juga segi empat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan panjangnya sama ya. Kalian mungkin kenal dengan persegi panjang. Dia juga mempunyai sifat itu. Pertanyaannya dia persegi panjang atau jajar genjang? Kita akan jawab pada slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada kasus-kasus khusus dari jajar genjang tadi. Ya, jadi kalau kita sudah punya semua sifat-sifat jajar genjang tadi, ketika ada ditambahkan dengan beberapa sifat khusus, dia akan membentuk beberapa segi empat yang kita kenal lainnya. Yang pertama, kalau misalnya segi empat yang semua sudutnya sama besar, segi empat di sini adalah jajar genjang ya. Segi empat yang dimaksud berarti dia itu merupakan persegi panjang. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita punya jajar genjang terus besar keempat sudutnya sama, berarti dia adalah persegi panjang. Yang kedua, kalau segi empat yang semua sisinya sama panjang, atau jajar genjang yang semua sisinya sama panjang, dia itu disebut sebagai belah ketupat. Ya, jadi kita lihat ini dia itu adalah belah ketupat ya. Dan yang terakhir, segi empat yang semua sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang, dia disebut dengan persegi. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, ini dia jajar genjang atau bukan? Ini jajar genjang ya. Tapi walaupun dia secara umum namanya jajar genjang, ketika dia mempunyai sifat khusus, misalnya sudutnya sama besar, dia dikenal dengan persegi panjang. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia punya sifat khusus sisinya sama panjang, dia dikenal dengan belah ketupat. Kalau dia digabung lagi dari sifatnya belah ketupat dan persegi panjang itu, maka kita kenal bangun yang kita sudah tahu namanya itu adalah persegi. Ya, oke. Atau persegi biasa juga dikenal dengan istilah segi empat beraturan atau segi empat sama sisi. Ya. Eh, Apa akibat dari hal ini? Akibatnya adalah kalau misalnya kita mau menjabarkan sifat-sifat dari persegi panjang, persegi, dan belah ketupat ini, maka kita harus mendahului dengan sifat-sifat yang ada pada jajar genjang. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita terkait segi empat. Selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas. Oke, semoga lancar mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.